Halo, selamat pagi anak-anak berkah dalam. Untuk pembelajaran hari Senin ini, Bu Novi akan masuk bab baru, bab terakhir di kelas 6, yaitu pengolahan data. Nah, ini kalian pernah pelajari waktu di kelas 5 ya. Sebelumnya, apa itu data? Data adalah kumpulan dari angka-angka yang disatukan dan diurutkan. Contoh data misalnya data berat badan, tinggi badan, makanan kesukaan, ukuran sepatu ya. Dan biasanya data itu diperoleh tidak hanya dari satu orang, tapi dari banyak orang. Bisa satu kelas, satu kampung, ya, satu sekolah, satu paroki dan lain-lain. Data diperoleh melalui 3 hal, bisa dari pengamatan, wawancara, dan lembar isian atau angket. Nah, di sini ada contoh-contohnya anak-anak, nanti bisa kalian cermati dari LKS halaman 100 ya. Bagaimana cara mengumpulkan atau memperoleh data dari berikut ini? Jumlah karyawan suatu kantor, kita bisa memperoleh data lewat wawancara dengan tata usaha atau dengan personalianya. Suhu badan siswa, ini dengan pengamatan. Kalau pengamatan itu tadi pengertiannya di depan ada menggunakan alat ukur ya. Kemudian misalnya nilai siswa kelas 6 pada ulangan matematika keberhasilan, itu bisa dengan angket, diberi pertanyaan. Apakah kamu bisa mengerjakan, mengalami kesulitan? Ya, itu bisa menjadi data nanti setelah direkap. Nah, penyajian data anak-anak ada dalam 2 bentuk ya, dalam tabel atau daftar dan grafik atau diagram. Nah, ini contohnya yang merupakan grafik atau diagram ya. Bu, kenapa ada gambar motor? Nah, ini gambar yang digunakan harus sesuai dengan objek data. Misalnya data penjualan motor, nah gambar yang digunakan adalah gambar motor. Ada keterangannya. Setiap satu gambar motor mewakili 200 unit. Nah, di bulan Januari ada 1, 2, 3, 4 gambar motor. Berarti 200 kali 4, 800 motor yang terjual. Februari ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 dikali 200 ada 1000 motor yang terjual. Ini bentuk gambar atau piktogram, dan di sampingnya ini adalah yang berbentuk tabel atau daftar. Ya, itu jenis penyajian data ya anak-anak. Nah, kemudian bisa kita amati ya, Bu Novi jelaskan supaya kalian bisa memahami, dan ini juga melengkapi video yang sebelumnya ya anak-anak ya. Yang pertama, kalian silakan cepat cermati halaman 101 ya. Ayo melakukan, nanti bisa kalian isi sendiri di LKS-nya ya, ini untuk dijawab bersama-sama ya. Kita langsung ke nomor 3. Amatilah diagram tersebut dan jawablah pertanyaan berikut. Nah, penyajian data dalam bentuk diagram itu ada 3 ya anak-anak. Diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Ini adalah contoh diagram batang. Bagaimana membuat diagram? Ya, diagram itu adalah kita membuat garis ke atas dan garis ke samping, vertikal dan horizontal yang dipotongkan seperti ini. Ya, kemudian untuk ukurannya, ya, ukuran jarak ini itu harus diukur pakai penggaris anak-anak. Ukurannya harus sama. Ya, contoh ini tadi data tentang jumlah siswa di suatu sekolah. Ini ada sumbu X ya, biasanya kita sebut dalam matematika yang mendatar ini sumbu X, lalu yang tegak itu sumbu Y. Ya. Ini adalah kelasnya ya anak-anak. Untuk menggambarnya diberi jarak yang sama, diukur pakai penggaris. Kemudian sumbu Y di sini adalah jumlahnya. Nah, di sini kelipatannya adalah kelipatan 10 ya anak-anak. Ini 0 di sini, 10, 20, 30, 40, 50. Berarti jika ada di tengah-tengah seperti ini jarak antara titik di antara 10 dan 20, maka di sini 15. Di sini 25, di sini 35, di sini 45. Nah, sekarang kita amati. Pertanyaan pertama, berapa banyak siswa di setiap kelas? Nah, ini sini sudah Bu Novi tulis anak-anak.
Kelas 1 letaknya di antara 20 dan 30, berarti 25. Kelas 2 pas 30, kelas 3 30, kelas 4 50, kelas 5 40, dan kelas 6 50. Bisa dicoret-coret seperti ini anak-anak, sehingga nanti kita bisa menjawab nomor 3B dan 3C, berapa siswa yang paling banyak di kelas berapa dan yang paling sedikit di kelas berapa. Nah, sekarang kita akan amati untuk penyajian data dalam bentuk diagram batang, ya. Diagram batang di sini dari tabel anak-anak, ya. Dan ada data banyaknya penjualan gula pasir dalam seminggu. Ya, ini satuannya dalam kuintal. Berarti kalau di sini hari, di sumbu X kita tulis harinya. Ingat mengukurnya pakai penggaris ya, ukuran jaraknya harus sama. Kalau setiap titik jaraknya 2 cm ya 2 cm terus. Dan kita buat untuk jumlahnya. Nah, karena ini angkanya genap bisa dibuat kelipatan 2 ya. 2, 4, 6 dan seterusnya. Kemudian kita cocokkan anak-anak Senin 12. Berarti ada di titik 12 di sini. Dibuat batangnya. Batang itu adalah menggambarnya ya. Jika titiknya di sini di tengah-tengah kita ambil ya sisi sedikit sebelah kanan dan kirinya. Jadi titiknya di tengah-tengah seperti ini. Kita ambil dan kita buat batang, kita arsir. Itu diagram batang. Hampir sama dengan diagram garis anak-anak ya. Kalau diagram garis bentuknya seperti ini. Nah, kita tidak mengarsir tapi hanya kita tarik titiknya. Ya, di sini ada data suhu badan pasien. Ada per jam, tulis per jamnya dulu. Lalu di sini suhunya. Ya, ingat jaraknya harus sama ya anak-anak, diukur pakai penggaris. Lalu jam pertama 38 kita titik di sini, tarik garis ke atas. Oh, titik di sini. Jam kedua naik 38,5, berarti di tengah-tengahnya sini antara 38 dan 39. Titik ya. Dan seterusnya kita buat titik dan tinggal menghubungkan. Itu adalah cara untuk membuat diagram garis. Ya anak-anak, nanti latihannya akan dikerjakan halaman 103 nomor 1 dan 2. Ingat untuk nomor 1 tadi sudah dijelaskan di video di awal. Kalau menyajikan data dalam bentuk tabel, ini diurutkan dulu ya anak-anak. Setelah diurutkan baru kita data berapa jumlahnya ya. Di video yang Bunda Fikrim sudah ada. Oke anak-anak.